Muhammad tentang apa yang seharusnya kami infakkan. Bu, kalau kita bicara tentang infak, ada infak itu infak wajib. Ada namanya infak sunnah. Kalau infak wajib apa namanya? Hah? Ya, kalau infak wajib namanya zakat. Jadi walaupun bunyinya infak, ya kan, tapi dia itu artinya zakat. Contohnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 1 dan tadi itu selanjutnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun artinya dari harta, sebagian dari hartanya mereka keluarkan, infakkan. Infak di situ artinya zakat. Zakatkan. Jadi infak itu ada infak wajib namanya zakat, ada infak sunnah namanya infak. Ya. Nah, cuman kan ibu ada sodakoh gitu kan. Nah, sodakoh itu adalah infak baik dengan harta ataupun non harta. Makanya ibu tersenyum. Ya dari tadi ibu misalnya senyum gitu kan. Nah, sodakoh enggak? Sodakoh. Karena sodakoh itu tidak hanya berupa uang. Senyum itu sedekah. Ibu misalnya lihat di jalanan itu ada kayu yang melintang. Kalau orang lewat malam-malam apalagi nggak kelihatan, ibu angkat itu. Itu juga sedekah, ya kan Bu? Nah, membuang duri di jalan sedekah. Kemudian senyum sedekah. Jadi sedekah itu tidak terbatas dengan harta. Tapi ngasih air ini infak, sedekah masuk semuanya. Makanya kalau kita dulu umroh itu Bu, orang-orang itu ngambilin air zam-zam kan dikasih di depannya gitu ya, ini Bu halal gitu. Subhanallah, halal. Kalau itu memang betul infak tuh, ada barangnya kan gitu ya. Nah tapi kalau sedekah tuh nggak pakai barang. Senyum tuh pakai barang nggak pakai kan, enggak kan, cuma senyum gitu aja. Gitu ya. Jadi ketika ayat yang yas'alunaka madza yunfikun, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang seharusnya diinfakkan, itu yang ditanyakan itu adalah infak tatawu, infak sunnah. Nah, infak sunnah itulah yang ada orang kelaparan, kita kasih nasi, kita kasih minum, gitu kan. Nah, itu infak. Kalau untuk urusan zakat, ya Bu ya, kalau untuk urusan zakat, yang menerima itu jelas disebutkan dalam Al-Quran 8 golongan, nggak boleh lewat dari itu. Kalau ibu punya zakat, 8 golongan inilah yang boleh menerimanya. Kalau anak yatim Bu Nur bisa nerima zakat enggak? Enggak ada di dalam 8 golongan ini. Maka anak yatim tidak menerima zakat. Kenapa? Anak yatim itu anak kita. Bukan dikeluarkan dari zakat, tapi dari harta kita, dari infak gitu. Kalau yang namanya zakat itu hartanya Allah. Misalnya kita punya sawit panen, ya kan Bu, hasil panennya sekian persen kita keluarkan, itu haknya Allah, itu Allah yang ngatur dikemanakannya. Nah tapi untuk urusan infak yang memang milik kita punya duit, kita mau berinfak lah gitu. Siapa yang harus didahulukan? Yang harus didahulukan itu adalah kerabat dekat. Kalau untuk urusan infak, yang didahulukan kerabat dekat. Kalau untuk zakat tidak ada hubungannya dengan kerabat. Dia hubungannya dengan 8 golongan yang berhak. Fakir, miskin, fisabilillah, ibnu sabil, gharim, orang yang terlilit utang, gitu Bu. Kemudian apalagi mu'alaf, orang-orang yang hatinya masih lunak. Kalau misalnya dikasih duit sama orang, pindah dia agamanya, ini perlu dikasih zakat supaya kuat dia. Tapi kalau untuk urusan infak, maka kerabat dekat. Kalau ada anak yatim yang kerabat. Kalau seandainya ada orang-orang yang tidak mampu dari kerabat, jangan kita berinfak kepada orang yang jauh dari kita, sementara keluarga dekat kita kekurangan. Makanya siapa kerabat dekat kita itu? Orang tua dulu. Orang tua dulu Bu, kerabat.
Kerabat. Kalau misalnya tetangganya apalagi kerabat itu lebih berhak lagi gitu. Ada orang tua kita itu yang paling berhak didahulukan untuk diberikan infak. Orang tua kandung kita, orang tua kandung suami, itu. Kerabat bukan sahabat. Kemudian siapa namanya?